Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kemarin kita sudah belajar tentang sistem koordinasi dan gerak refleks dan gerak yang tidak refleks. Sekarang hari ini Ibu akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini itu agar siswa mampu membedakan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Siswa juga dapat mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan, serta siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ penyusun sistem reproduksi perempuan maupun laki-laki. Lalu ada pula manfaat mempelajari sistem reproduksi pada manusia, yaitu mengetahui fungsi dan menggunakan alat reproduksi sesuai dengan fungsinya, serta mengetahui penyakit dan kelainan reproduksi beserta penyakit menular seksual, agar tahu cara kerja sistem reproduksi manusia dan tahu dari mana manusia atau bayi berasal. Dan juga untuk menghimbau anak-anak agar tidak terjun pada seks bebas. Kita langsung saja membahas sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi itu apa sih? Nah, makhluk hidup bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya, demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya ini saling membutuhkan. Lalu, sistem reproduksi manusia meliputi alat-alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang B ada gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Yang C sistem menstruasi. Yang D fertilisasi dan kehamilan. Yang E terjadinya anak kembar. Yang F laktasi. Yang G kelainan atau gangguan pada sistem laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja yang pertama, yaitu ada alat-alat reproduksi. Yang pertama ini ada skrotum, testis, saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, dan penis. Yang pertama ada skrotum atau kantong pelir. Nah, berupa kantong longgar dari kulit, fasia, selaput, pembungkus otot, dan otot polos pembungkus testis di luar tubuh. Skrotum juga berjumlah sepasang dipisahkan oleh septum internal. Setiap skrotum berisi satu testis. Selanjutnya ada testis. Testis ini kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Alat ini jumlahnya sepasang. Bentuknya bulat telur. Testis juga tersimpan di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Nah, kantong ini terletak di luar rongga perut. Di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus disebut seminiferus. Yang ketiga ada saluran reproduksi, yang meliputi itu ada epididymis, vas deferens, ejakulasi, dan uretra. Yang pertama ada epididymis, berfungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu sehingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Yang kedua ada vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Selanjutnya ada ejakulasi, yaitu menampung sperma atau menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Selanjutnya ada uretra, yaitu merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini meliputi 3, yaitu ada vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu yang berfungsi menetralkan sifat asam pada saluran eferentia dan pada cairan vagina. Yang ketiga ada kelenjar Cowper, menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus lendir untuk pelumas. Selanjutnya ada penis. Penis ini merupakan alat kelamin yang berfungsi sebagai
organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Penis ini terdapat 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Sistem reproduksi laki-laki ini berhubung erat dengan sistem sekresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma ini akan mati dan akan diserap kembali oleh tubuh kita. Selanjutnya itu ada alat-alat reproduksi pada perempuan, yaitu meliputi ada ovarium, indung telur, tuba fallopi, oviduk, uterus, vagina, dan vulva pupendum. Yang pertama, langsung saja, yaitu ovarium ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum, sel telur, dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi, ini berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh silia pada dindingnya. Tuba fallopi juga berjumlah sepasang berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba fallopi memiliki bagian infundibulum, ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang terovulasi. Nah, ampula segmen tengah dan isthmus segmen dekat uterus. Dinding tuba memiliki epitel bersilia untuk menggerakkan oosit menuju ke uterus. Umumnya fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba fallopi. Yang ketiga ada uterus, yaitu berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Uterus ini berongga tunggal, berbentuk seperti buah pir terbalik serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium terluar, myometrium lapisan tengah, jaringan otot polos, dan endometrium ini terdalam. Endometrium mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Endometrium juga berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Vagina juga tabung fibromuskular yang panjangnya Vagina juga tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel pipi berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogen. Vagina ini berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Lalu yang kelima ada vulva. Nah, vulva ini organ genitalia terluar yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini bantalan jaringan lemak berkulit. Labia major ini bibir besar. 2 lipatan kulit longitudinal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Lalu yang ketiga ada labia minor atau bibir kecil. 2 lipatan kulit di antara kedua labia major dan tidak tertutupi rambut. Lalu ada klitoris. Nah, klitoris ini homolog dengan penis laki-laki tetapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki tabung uretra. Lalu ada vestibula. Vestibula ini area yang dikelilingi labia minor menutupi lubang uretra, mulut, vagina, dan saluran kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini menghasilkan lendir dan eksitasi seksual. Lalu ada orificium uretra, jalur keluar urin dari
kandung kemih, bagian tepi mengandung 2 kelenjar parauretral skin. Lalu yang terakhir ada mulut vagina. Ini dikelilingi oleh membran yang disebut himen atau selaput darah. Lanjut lalu ke gametogenesis. Nah, gametogenesis itu apa sih? Yaitu ada peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Lalu ada pembentukan gamet jantan disebut juga spermatogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut oogenesis. Nah, yang pertama ini ada pembentukan spermatogenesis, yaitu pada laki-laki. Nah, ini terjadi dalam testis. Spermatogenium ini bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium ini membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis dan membentuk spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid ini berdiferensiasi menjadi sel sperma dan tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Lalu selanjutnya ada pembentukan sel kelamin pada perempuan, yaitu oogenesis. Sel telur dan sitoplasma badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri membentuk ovum oogenesis. Nah, ini terjadi dalam ovarium, yaitu gonium. Gonium ini bersifat diploid. Gonium ini membelah diri secara mitosis hingga berjumlah banyak. Gonium akan berkembang menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini akan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama oosit sekunder. Membelah diri juga secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua otit. Berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Nah, jika oosit primer ini menghasilkan satu ovum, dan jika ovum lalu dibuahi oleh sel sperma, akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, jika tidak dibuahi, ini akan terjadi peluruhan atau bisa disebut menstruasi. Kita lanjut, yaitu siklus menstruasi. Nah, selanjutnya itu ada menstruasi. Mungkin bagi cewek-cewek di sini tidak asing ya mendengar kata menstruasi, karena setiap bulan kita selalu merasakan betapa sakitnya menstruasi, tapi kita syukurin aja. Nah, menstruasi ini peristiwa peluruhannya sel yang mati bersama lapisan dalam dinding rahim, pengeluaran sejumlah darah dan sisa-sisa sel cairan, jaringan, dan sekresi kelenjar melalui vagina. Nah, pada fase menstruasi ini fase di mana memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dinding ovarium ini akan menebal untuk menyiapkan kehamilannya. Namun jika tidak ada pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi atau tidak dibuahi oleh sperma, maka lapisan rahim ini akan menjadi luruh atau terjadi menstruasi, lalu dikeluarkannya dalam bentuk darah atau lendir. Nah, pada fase ini wanita akan merasakan gejala seperti kram perut, sakit kepala, dan kembung dan perubahan secara psikologis selama 3-7 hari. Nah, ya seperti itu. Lalu fungsi siklus menstruasi adalah menyediakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan janin. Lalu ada siklus menstruasi terdiri atas siklus ovarium dan siklus endometrium. Lalu kita langsung saja. Nah, siklus ovarium ini meliputi fase folikel dan fase luteal. Yang pertama itu ada fase folikel. Nah, fase folikel ini di awal siklus hari ke-1, hipotalamus menyekresikan GnRH yang mempengaruhi hipofisis pituitari anterior untuk menyekresi FSH dan LH.
Sekelompok folikel primer berjumlah 20-25 yang memiliki reseptor membentuk antrum ruangan menjadi folikel sekunder. Peningkatan estrogen dalam plasma darah akan menghambat FSH dan LH. Penurunan FSH ini selanjutnya menghambat pertumbuhan folikel, kecuali folikel utama yang akan dilepaskan saat ovulasi. Kadar estrogen yang terus meningkat pada pertengahan fase folikel menyebabkan hipofisis ini meningkatkan produksi LH. Puncak LH menimbulkan efek terhadap folikel utama, yaitu oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder serta sintesis enzim hormon prostaglandin untuk merobek folikel matang. Folikel growth ini sehingga terjadi ovulasi yang membebaskan oosit sekunder. Ovulasi pada umumnya terjadi pada hari ke-14 wanita dalam keadaan subur. Biasanya penentuannya masa subur wanita sekitar hari ke-13 sampai ke-15. Jadi masa subur wanita itu pada hari ke-13 sampai 15. Biasanya kalau sel sperma itu membuahi sel ovum akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya ini ada fase luteal. Nah, fase luteal ini folikel graf yang ditinggalkan oosit sekunder berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum selanjutnya memproduksi progesteron dan sedikit estrogen. Nah, peningkatan kadar progesteron dan estrogen dalam plasma darah berefek umpan balik negatif terhadap LH dan FSH, sehingga kadar FSH dan LH menurun. Kadar LH pun yang rendah menyebabkan korpus luteum bidang kuning berdegradasi dan berubah menjadi korpus albaikan badan putih. Akibatnya kadar estrogen dan progesteron menurun dengan tajam. Nah, penurunan ini kadar estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan berkurangnya efek umpan balik negatif terhadap hipofisis, sehingga hipofisis ini memulai memproduksi FSH dan LH untuk memulai siklus baru. Lalu yang kedua ada siklus endometrium uterus. Terjadi atas 3 fase, yaitu fase menstruasi, haid, fase proliferasi, dan fase sekretori atau progestasi. Yang pertama ini ada fase menstruasi haid. Nah, fase pengeluaran darah dan sisa endometrium haid dianggap sebagai permulaan siklus baru dimulainya fase folikel. Saat menstruasi masih berlangsung, sel-sel lapisan basal membelah untuk memperbaiki endometrium di bawah pengaruh estrogen yang dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dalam ovarium. Lalu fase proliferasi berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Estrogen ini merangsang proliferasi endometrium sehingga menjadi tebal, secara merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah. Yang terakhir ada sekretori, terjadi setelah ovulasi atau ketika terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini memproduksi progesteron dalam jumlah besar dan estrogen. Progesteron ini mengubah endometrium darah dan glikogen dari hasil sekresi kelenjar darah untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi pembuahan dan implantasi. Namun jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, endometrium ini akan meluruh dan terjadi pendarahan atau yang disebut menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina.
Menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, umumnya bersiklus setiap 28 hari. Namun, ada pula siklus menstruasi pada wanita yang terjadi sekitar 18 hari bahkan 40 hari. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase tersebut antara lain yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kita akan membahas 4 fase tersebut satu persatu. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Fase menstruasi adalah fase di mana hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dinding ovarium menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun, karena pembuahan tidak terjadi, maka lapisan rahim menjadi luruh, lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan darah dan lendir. Pada fase ini, wanita akan merasakan gejala seperti kram perut, kembung, sakit kepala, dan perubahan secara psikologis selama kurang lebih 3-7 hari. Fase folikuler merupakan fase di mana hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat untuk merangsang indung telur menghasilkan folikel. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur itu akan mati dengan sendirinya. Fase ovulasi merupakan masa subur pada wanita dan umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Fase luteal merupakan fase di mana terjadi peningkatan hormon yang berfungsi menjaga lapisan rahim tebal untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut diserap oleh lapisan rahim, dan lapisan rahim akan terlepas dan meluruh. Fase ini umumnya terjadi pada wanita selama 14 hari. Proses fertilisasi dan kehamilan. Ketika sperma dilepaskan, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Namun, hanya ratusan sel sperma yang akan mencapai tuba falopi menuju ke sel telur. Dari ratusan sperma yang masuk, hanya ada 1 sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur, sehingga pembuahan atau fertilisasi pun terjadi. Meskipun jarang terjadi, terkadang indung telur dapat menghasilkan 2 sel telur yang matang. Apabila kedua sel telur tersebut berhasil dibuahi oleh 2 sel sperma, akan terjadilah kehamilan kembar non-identik. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot di dalam tuba falopi. Sel sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela
yang berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang dikatakan mengalami kehamilan. Kehamilan ini dapat dipastikan dengan melakukan tes menggunakan alat khusus, setidaknya 3-4 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, atau dengan bantuan tenaga yang ahli di bidangnya. Sekian dulu penjelasan singkat tentang siklus menstruasi dan proses fertilisasi dan kehamilan. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya itu ada pembuahan, kehamilan, dan persalinan, bisa disebut juga partus. Nah, yang pertama ada fertilisasi. Nah, fertilisasi ini peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma. Kapasitasi perubahan pada permukaan sperma. Pada ovum, reaksi akrosom, pelepasan enzim-enzim di akrosom, mencerna sel-sel folikel dan menembus pelusida. Peluburan bagian luar bagian sperma dengan membran plasma ovum, kemudian kepala sperma ditelan. Reaksi kortikal, eksositosis granula kortikal mengubah zona pelusida untuk mencegah masuknya sperma. Reaksi kortikal eksositosis ini granula kortikal mengubah zona pelusida untuk mencegah masuknya sperma lain. Jadi jika sel ovum dan sel sperma sudah ada fertilisasi di dalam tubuh, maka secara langsung granula kortikal ini mengubah zona pelusida untuk mencegah masuknya sperma lain. Jadi tidak bisa dimasuki oleh sperma lain jika sudah terjadi fertilisasi. Nah, selanjutnya fertilisasi ini ibu akan menayangkan video fertilisasi pada tubuh manusia. Berikut penjelasannya. Inilah proses terjadinya manusia sejak dalam kandungan. Mari kita ikuti perjalanan sejak satu sperma membuahi sel telur. Dari telur kecil hingga embrio yang tumbuh dengan proses pembuahan yang luar biasa. Seorang pria mungkin mengalami ejakulasi 40 juta hingga 150 juta sperma yang mulai berenang ke hulu menuju saluran tuba dalam misi mereka untuk membuahi sel telur. Sperma yang berenang cepat dapat hidup hingga 48 sampai 72 jam. Namun hanya beberapa ratus yang mungkin akan mendekati sel telur karena banyaknya penghalang alami yang ada dalam tubuh wanita. Diperlukan sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma menembus telur, permukaan telur berubah sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk. Pada saat pembuahan, susunan genetik bayi sudah lengkap, termasuk apakah itu laki-laki atau perempuan. Dan ini adalah minggu pertama. Pembuahan belum terjadi. Saat ini, sel telur sedang dalam proses pematangan. Minggu kedua, pembuahan biasanya terjadi pada akhir minggu kedua.
Sel telur yang telah dibuahi membelah jadi 30 jam setelah dibuahi. Sambil terus membelah, sel telur bergerak dari indung telur melewati saluran telur menuju rahim. Minggu ketiga, sampai usia kehamilan 3 minggu, Anda mungkin belum sadar jika sedang mengandung. Sel telur yang telah dibuahi akan menempel pada dinding rahim disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0,1 sampai 0,2 mm. Pada minggu keempat atau 1 bulan. Hasil pembuahan mulai memproduksi hormon kehamilan atau chorionic gonadotropin atau HCG. Sehingga apabila Anda melakukan tes kencing hamilan, hasilnya positif. Pada minggu kelima, pada hasil pembuahan akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang paling atas akan membentuk sistem saraf pada janin, yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Lapisan tengah yang akan membentuk organ jantung, buah pinggang, tulang, dan organ reproduktif. Lapisan paling dalam akan membentuk usus, hati, pankreas, dan pundi kencing. Minggu ke-6, ukuran embrio rata-rata 2-4 mm yang diukur dari panjang ujung kepala hingga pantat. Pada minggu ke-7, akhir minggu ke-7, panjangnya sekitar 5-13 mm dan beratnya 0,8 gram. Kira-kira sebesar biji kacang hijau. Bakal organ lengan mulai tumbuh menjadi bagian bahu dan tangan yang mungil. Jantung telah dibagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri. Begitu pula dengan saluran udara yang terdapat di dalam paru-paru. Akhir minggu ke-7, panjangnya sekitar 5-13 mm dan beratnya 0,8 gram. Kira-kira sebesar biji kacang hijau. Bakal organ lengan mulai tumbuh menjadi bagian bahu dan tangan yang mungil. Jantung telah dibagi menjadi bilik kanan dan bilik kiri. Begitu pula dengan saluran udara yang terdapat di dalam paru-paru. Minggu ke-8, panjangnya kira-kira 14-20 mm. Roci atau saluran napas yang menghubungkan paru-paru dengan tenggorokan mulai bercabang. Lengan semakin membesar. Matanya juga sudah kelihatan berada di bawah membran kulit yang tipis. Anggota tangan serta kaki juga terbentuk walaupun belum sempurna. Minggu ke-9, telinga bagian luar mulai terbentuk. Kaki dan tangan terus berkembang. Janin mulai bergerak walaupun ibu tidak merasakannya.
Minggu ini panjangnya sekitar 22 sampai 30 mm dan beratnya sekitar 4 gram. Pada minggu ke-10, semua organ penting yang telah terbentuk mulai bekerja sama. Pertumbuhan otak meningkat dengan cepat, hampir 250.000 sel saraf baru diproduksi setiap menit. Janin mulai tampak seperti manusia kecil dengan panjang 32 sampai 43 mm dan berat 7 gram. Minggu ke-11. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 6,5 cm. Sesekali di usia ini, janin sudah menguap. Gerakan demi gerakan, kaki dan tangan termasuk gerakan menggeliat, meluruskan tubuh dan menundukkan kepala terkadang bisa terlihat saat di USG. Minggu ke-12 atau 3 bulan. Panjang janin 6-7 cm dengan berat sekitar 14 gram. Pusat pertumbuhan tulang mulai timbul pada seluruh tulang janin. Jari-jari dan kaki mulai terbentuk, kulit dan kuku mulai terbentuk. Janin makin sering bergerak spontan. Bentuk wajah bayi lengkap, ada dagu dan hidung kecil. Jari-jari tangan dan kaki yang mungil terpisah penuh. Mulai proses penyempurnaan seluruh organ tubuh. Bayi membesar beberapa milimeter setiap hari. Jari kaki dan tangan mulai terbentuk, termasuk telinga dan kelopak mata. Minggu ke-13. Pada akhir trimester pertama ini, plasenta berkembang untuk menyediakan oksigen, nutrisi, dan pembuangan sampah bayi. Kelopak mata bayi merapat untuk melindungi mata yang sedang berkembang. Janin mencapai panjang 76 mm dan beratnya 19 gram. Kepala bayi membesar dengan lebih cepat daripada yang lain. Badannya juga semakin membesar untuk mengejar pembesaran kepala. Trimester yang kedua berada pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam, ditandai dengan organ tubuh sudah lengkap, perkembangan terpusat pada anggota badan. Bulan keempat sudah disebut dengan janin dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG. Bulan keenam, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan badan atau posisi tubuhnya. Trimester yang ketiga, bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9, ditandai dengan penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Bulan ke-7, janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Bulan ke-8, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah. Panjang 35 sampai dengan 40 cm dan berat 2.500 sampai dengan 3.000 gram. Bulan ke-9, posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina. Bayi siap untuk dilahirkan. Setelah melihat video yang tadi, apakah sudah paham? Nah, menurut kalian mana?
tentang fertilisasi ini. Nah, fertilisasi ini juga penyatuan sperma dengan oosit sekunder dengan membentuk zigot. Zigot ini merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250 sampai 400 juta sel sperma ini masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen pada laki-laki. Nah, akrosom ini sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona pellucida oosit. Yang tadi Ibu sudah jelaskan itu, pellucida ini untuk mencegah atau menjadi tebal, tidak dapat tertembus oleh sperma lain. Jadi kalau sudah ada fertilisasi dalam tubuh, sperma lain tidak akan bisa masuk lagi atau tidak bisa dapat menembus dindingnya. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8 sampai 16 dan seterusnya. Dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim ini akan menebal dengan membuluh darah siap menerima zigot. Zigot ini menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot juga berubah menjadi embrio. Pada proses kehamilan ini, 2 minggu pertama setelah fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel 4, 8 sampai 16 dan seterusnya. Morula ini tumbuh menjadi blastosit atau sel bola berongga yang berisi cairan blastosel. Sel-sel blastosit ini bagian luar tropoblas membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan enzim proteolitik yang mengikat sel-sel endometrium dan pembuluh darah. Jadi terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai hubung antara embrio dengan ibunya. Embrio juga dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Lalu sudah terbentuk otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki pun beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio juga berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan atau 10 hari, bayi siap dilahirkan di dunia. Selanjutnya ada persalinan partus. Tahap pertama ini meliputi pembukaan atau pelebaran serviks secara bertahap. Pembukaan ini cukup lebar sehingga memungkinkan kepala bayi melewati pelebaran serviks. Nah, pelebaran serviks ini dirangsang oleh hormon relaksin. Pada tahap ini membran amnion pecah dan cairan amnion keluar lewat vagina atau ketuban. Tahap kedua meliputi pengeluaran dari dalam uterus. Kontraksi uterus makin kuat dan menyakitkan. Kontraksi ini uterus juga dibantu dengan otot-otot abdomen. Kontraksi uterus dan otot abdomen ini mendorong kepala bayi melewati serviks dan vagina yang melebar. Setelah bayi keluar, tali pusar yang menghubungkan bayi dengan plasenta diikat atau dipotong. Tahap ketiga ini kontraksi uterus yang semakin berkurang memisahkan plasenta dari endometrium dan menyebabkan pengeluaran plasenta serta sisa-sisa tali pusar. Selanjutnya itu terjadinya anak kembar. Pada kembar fraternal ini terjadi karena pada saat yang bersamaan ada 2 sel telur yang matang lalu dilepaskan ke tuba Fallopi menuju dinding rahim. Lalu saat sel sperma masuk membuahi kedua sel telur tersebut akan terjadi proses fertilisasi bayi kembar atau non-identik. Nah, pada bayi yang non-identik ini biasanya mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda. Bakat melahirkan anak kembar ini bersifat genetik atau bisa diturunkan ke anak-anaknya. Berbeda dengan kembar identik,
terjadi ketika ada satu sel telur dan satu sel sperma kemudian menghasilkan satu zigot. Nah, zigot ini akan membelah menjadi dua embrio yang berbeda dan berkembang menjadi dua janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, tetapi biasanya janin ini memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Jadi gimana? Udah paham antara perbedaan terjadi kembar tidak identik dan identiknya? Ini ada laktasi. Nah, kira-kira laktasi itu apa? Nah, laktasi ini pengertian dari proses reproduksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Nah, ASI ini mengandung protein, lemak, gula, vitamin, dan garam-garam yang diperlukan bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan jaring-jaring tubuhnya. Kolestrum juga mengandung antibodi yang penting untuk meningkatkan daya tahan bayi terhadap infeksi mikroorganisme. Nah, kolestrum juga untuk penangkal atau menebalkan sistem imunitas pada bayi agar tidak gampang sakit. Selanjutnya itu manfaat ASI bagi bayi antara lain mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal secara kuantitas dan kualitas, meningkatkan daya tahan tubuh bayi agar tidak gampang terserang penyakit atau tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan bayi. ASI juga mengandung zat gizi DHA. Manfaat ASI bagi ibu di antaranya itu ada berat badan kembali normal, merangsang uterus kembali ke bentuk semula sebagai kontrasepsi alamiah, mengurangi resiko kanker payudara, mengurangi stres dan gelisah, menghemat pengeluaran keuangan keluarga. Yang ada proses laktasi tidak lepas dari pengaruh hormonal atau hormon-hormon yang berperan adalah yang pertama itu ada progesteron. Nah, progesteron ini berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Tingkat progesteron dan estrogen menurun sesaat setelah melahirkan. Progesteron juga dihasilkan oleh ovarium, corpus luteum, dan plasenta. Progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implementasi zigot, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveoler kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus serviks sehingga menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya ada estrogen. Ini dihasilkan oleh ovarium, folikel, dan korpus luteum dan plasenta. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ produksi kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Estrogen juga berfungsi menstimulus sistem saluran ASI untuk membesar. Tingkat estrogen menurun saat melahirkan dan tetap rendah untuk beberapa bulan selama tetap menyusui. Sebaiknya ibu menyusui ini menghindari KB hormonal berbasis hormon estrogen karena dapat mengurangi jumlah produksi ASI. Lalu ada follicle stimulating hormone atau FSH. Selanjutnya ini ada LH, yaitu dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memicu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Lalu ada prolaktin. Prolaktin ini dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mamae saat kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. Yaitu ada G, gangguan sistem reproduksi, teknologi sistem reproduksi, metode kontrasepsi dalam program kependudukan atau KB. Langsung saja, itu kelainan atau gangguan pada sistem produksi laki-laki.
Pada kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi laki-laki, yaitu ada uretritis dan epididymitis disebabkan oleh. Selanjutnya ada kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada uretritis dan epididymitis disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua ada kanker penis. Kanker penis ini biasa terjadi pada pria yang tidak dihitan atau tidak disunat, sehingga terjadi penimbunan sekresi yang kental di bawah prepusium. Hal tersebut ini menyebabkan atau meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Lalu ada prostatitis radang kelenjar prostat. Itu mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatis ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia. Lalu ada hipogonadisme, ini penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme juga dapat menyebabkan kemandulan atau impotensi dan berkurangnya karakter sekunder pria. Atau ini juga kalau ada yang terkena penyakit ini tidak bisa memiliki anak. Lalu selanjutnya ada kelainan gangguan pada sistem reproduksi wanita. Itu ada penyempitan tuba falopi menghalangi jalan masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik atau infeksi kuman. Lalu ada kanker vagina. Ini disebabkan oleh infeksi virus. Kanker vagina juga terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitelium mulut rahim. Kanker ovarium ditandai dengan rasa pegal pada panggul yang luar biasa dan sering pendarahan. Jadi hati-hati ya. Lalu dysmenorrhea itu rasa nyeri pada head. Biasanya pada perempuan nih sering merasakan rasa nyeri head tanpa tanda-tanda infeksi disebabkan sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga menyerang kontraksi otot polos myometrium dan kontraksi penyempitan pembuluh darah uterus. Lalu ada kanker payudara. Nah, kanker payudara ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon dan lingkungan. Umumnya diderita oleh wanita yang berumur 45 sampai 64 tahun. Ini biasanya teknologi sistem reproduksi. Yang pertama ini ada USG, biasanya untuk ibu-ibu hamil untuk mengetahui jenis kelamin pada bayi. Selanjutnya ini ada teknologi sistem reproduksi. Yang pertama ada USG. Nah, USG ini biasanya untuk ibu hamil yang ingin mengetahui jenis kelamin bayi. Nah, teknik ini diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan organ internal, ukuran tubuh, jenis kelamin bayi dalam rahim tubuh ibu. Lalu ada fertilisasi in vitro, ini teknik bayi tabung yang dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Nah, mekanismenya ovum fertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio. Kemudian embrio diimplementasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Lalu ada amniosentesis, teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Amniosentesis ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya siklemia atau hemofilia. Umumnya dilakukan terhadap wanita hamil yang berusia lebih dari 35 tahun atau penderita kelainan kromosom. Lalu selanjutnya ada metode kontrasepsi dalam program kependudukan dan KB. Yang pertama ada kontrasepsi alami dengan sistem kalender atau tidak melakukan hubungan seks selama masa subur wanita.
Lalu coitus interruptus, pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Kontrasepsi kimiawi, misalnya dengan menggunakan jeli, busa, krim, dan suppositoria spermisida atau pembunuh sperma. Zat-zat ini bersifat toksik bagi sperma atau bisa membunuh sperma. Lalu ada metode Sauer mekanisme, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi. Contohnya diafragma, kondom untuk laki-laki dan wanita, serta sterilisasi. Sterilisasi ini merupakan metode permanen untuk mencegah penyatuan sperma dengan ovum melalui operasi. Jenis sterilisasi itu sebagai berikut. Ada vasektomi, ini pemotongan vas deferens, kemudian kedua ujung saluran diikat agar sperma tidak dapat mengalir sehingga cairan semen tidak mengandung sperma. Lalu ada tubektomi atau ligasi tuba, pemotongan dan pengingatan saluran tuba falopi sehingga ovum tidak memasuki uterus. Pencegahan ovulasi dengan cara pil KB, mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Pil KB juga mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan progesteron. Lalu ada susu KB atau alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan, berisi levonorgestrel yang menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, serta menghambat pergerakan sperma karena lendir serviks mengental dan berjumlah sedikit. Lalu suntik KB. Suntik KB ini mengandung depomedoroksiprogesteron asetat, progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Lalu ada penghambat implantasi, ini dengan cara memblokade implantasi, contohnya IUD atau intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim yang bekerja mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding. Sekian penjelasan materi tentang sistem koordinasi dari Ibu. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya di web, atau jangan lupa juga setelah ini ada tugas yang akan dikumpulkan pada hari ini juga. PPT-nya pelajari dan pahami materi ini agar kalian bisa menjawab tugas-tugas ini dengan baik. Jangan lupa juga besok untuk belajar materi tentang sistem pertahanan. Jangan lupa juga untuk mempelajari materi sistem pertahanan tubuh karena besok akan ada ulangan dari Ibu Eli. Jangan lupa untuk belajar dan mempersiapkan dari sekarang. Ya, sekian penjelasan materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika masih kurang dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.